Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Sahabat Ilkimas rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas," wahai sekalian manusia. Jadi kita dipanggil. Seluruh manusia mukhatab, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh kami yang telah menciptakan kalian. Dalam penggalan ayat ini Allah menegaskan bahwasanya dirinya adalah Al-Khaliq. Dirinya adalah pencipta manusia, bahkan alam semesta raya ini beserta seisinya. Jadi kita semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dzakarin wa unsa. Dan Allah menciptakan manusia, menciptakan kita itu hanya ada dua jenis. Yaitu az-zakar, laki-laki, wal unsa, yaitu perempuan atau wanita. Dan tidak ada jenis yang ketiga. Makanya ini adalah fitrah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan. Bahwasanya manusia itu hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tidak ada yang ketiga. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Allah menjadikan manusia itu adalah bangsa Indonesia. Ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada bangsa Amerika dan yang lainnya. Wa qabaila, dan kabilah-kabilah, suku-suku. Di bawah bangsa tadi ada suku yang lebih kecil. Misalnya di Indonesia, bangsa Indonesia ada suku Jawa, ada suku Sunda, suku Batak, suku Asmat, suku Dayak, dan berbagai macam suku yang ada. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Lita'arufu, agar kalian ta'aruf, saling mengenal. Agar ini diketahui, oh ini adalah Muhammad al-Makki, Muhammad yang dari Mekah. Oh ini adalah Zaid al-Andunizi, Zaid yang dari Indonesia. Dengan memiliki ciri khas sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan dalam bentuk mereka masing-masing. Tujuannya untuk saling mengenal. Bukan untuk saling membanggakan, kami bangsa Arab, kami bangsa Eropa, kami bangsa Melayu atau bangsa Indonesia dan yang lain, tidak. Tapi agar saling mengenal. Tidak untuk sebaliknya, yaitu untuk berbangga-bangga dengan nasab dan bangsanya. Makanya dalam akhir daripada ayat 13 surat Al-Hujurat ini Allah menegaskan, inna, sungguh, akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, menurut Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, ada orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi dalam Islam tidak membedakan bangsa, tidak membedakan suku, tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan apapun kecuali ketakwaannya. Wa taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Takwa itu adanya di dada. Masya Allah, kita lihat betapa mulianya syariat Islam. Tidak membeda-bedakan manusia dalam bentuk duniawinya, strata sosial duniawinya.
Namun patokan kemuliaan seorang hamba adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala larang. Semakin dia berusaha melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin dia menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya karena ilmu dan keimanan, maka dia semakin mulia indallah, di sisi Allah. Dan dalam potongan ini indallah menegaskan bahwasanya kita tidak mencari apa yang ada di makhluk. Kita berbuat, beramal, dan melakukan segala aktivitas itu hendaknya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari apa yang ada di manusia, indan nas atau indal makhluk, di sisi manusia atau di sisi makhluk. Ini Islam. Inilah orang muslim yang semestinya tidak boleh membangga-banggakan kedudukan duniawinya, baik dia dari suku atau bangsa mana, atau sosialnya, ataupun apapun. Dan inilah seorang muslim yang hendaknya ia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini, perkenalkan karena tadi lita'arafu untuk berkenalan, saling mengenal begitu, maka izinkan Al-Fakir ini memperkenalkan diri, dan insyaallah berikutnya itu ada video-video pendek yang semoga bisa memberikan manfaat kepada Al-Fakir pribadi, kemudian kepada kaum muslimin secara khusus, dan manusia yang belum mengenal hidayah Islam secara umum. Al-Fakir adalah Jumantor At-Talibi. Kami dari Desa Banjarhari, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Yang kebetulan di sini ada Lentera Kolbu Banyumas yang memiliki beberapa program dakwah sosial dan kemanusiaan yang lainnya, seperti ada TK, IT, Taman Kanak-kanak Islam Tahfidz, dan juga SDIT, Sekolah Dasar Islam Tahfidz Lentera Kolbu Banyumas. Ada juga Mahad Ilmi At-Talibi, ada angkatan, dua angkatan putra dan satu angkatan putri. Afan berarti ada 3. Kemudian ada kajian-kajian sosial, kajian-kajian Islami, ada program-program Islami, ada juga sosial seperti pembagian zakat, kurban, dan yang lainnya. Nah, insya Allah ke depan kita berusaha untuk memberikan sumbangsih kepada agama kita untuk menyebarkannya sebagai bentuk kasih sayang kita kepada alam. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sebagai cinta kasih kepada seluruh alam, kita sampaikan Islam yang hak ini, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yang membawakan kedamaian, membawakan keselamatan di dunia pastinya, sebelum kita di akhirat kelak. Dan tidak ada jalan untuk kedamaian, untuk keselamatan, untuk ketenangan, kebahagiaan, kecuali al-Islam ini. Maka sebagai bentuk syukur karena Allah SWT telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam yang begitu indah, maka kami ingin menyampaikan juga risalah Islam yang sangat mulia ini, yang semoga dengannya bisa memberikan cahaya. Makanya kami namakan Lentera Kolbu Banyumas. Lentera untuk menyirami hati manusia, yang mana kebetulan tempatnya di Banyumas ini bukan berarti hanya untuk masyarakat Banyumas saja, namun secara umum adalah untuk seluruh
kaum muslimin, bahkan untuk orang-orang yang masih belum mengenal Islam. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali dan semoga kita saling bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling berwasiat dalam menasihati dalam ketakwaan dan kesabaran. Kita bisa bergandengan tangan di dalam Islam ini sampai kita bisa menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.